Nah, siang Bang Widianto. Ini kenapa tadi kejadian Bang? Ini kejadian di lapangan Bunut, TPS 3 lapangan Bunut. TPS 3 lapangan Bunut, Kelurahan Padang Mesiang. Ale tambah Mas Sanson. Ini tadi awalnya kehadiran si Melvan. Saya sempat adu mulut. Aduh ini lalu dia menyuruh saya keluar dari TPS. Saya bilang pemantau. Dan saya berada di sini memantau. Terus dia emosi mendorong-dorong saya. Lalu saya keluar atas arahan dari Panwas. Setelah saya keluar, saya duduk. Tiba-tiba rame, ada rombongan. Lalu langsung menyerang saya, mengkeroyok dan menghajar. Menumbuki saya, lalu kabur. Siapa tadi yang ini pelaku utamanya Bang? Pelaku utamanya tidak tahu karena main keroyok, tapi diawali oleh pertengkaran saya, debat saya dengan Melvan. Melvan Tanjung. Melvan Tanjung, gemuk orangnya. Oke. Mungkin mantan dewan. Mantan dewan. Ya. Awalnya berawal dari situ, lalu tiba-tiba rame. Entah dia menghubungi atau tidak, kita nggak tahu. Yang pasti setelah saya debat, tiba-tiba rame saja. Lalu main hajar, tambah tanya, main hajar, main tendang. Kita coba melawan, nggak bisa ya. Akhirnya Kejadiannya di TPS berapa Bang? TPS 3 lapangan Bunut, Kelurahan Padang Mesiang. Oke. Kira setengah jam yang lalu. Ya, terima kasih Bang. Kirim si Jerry. Oke, kami dari P3PB hari ini melaporkan kejadian yang di Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Tengah ini ada penganiayaan terhadap salah seorang saksi dari 02 yang saat itu sebelumnya memang terjadi PSU. Nah, setelah terjadi PSU kemudian dihitung kembali, ternyata yang unggul adalah 02. Nah, kemudian ada sedikit percekcokan dengan seseorang yang pada saat itu ada di tempat. Nah, kemudian setelah cekcok, tiba-tiba dia dilakukan penyerangan, dipukuli hingga babak belur oleh sekelompok orang yang kita duga juga ada kaitannya dengan orang yang sebelumnya cekcok. Itu kira-kira. Nah, pada hari ini kita sengaja melaporkan ke Bawaslu mengenai tindak pidana pemilunya. Nah, memang untuk tindak pidana yang lainnya itu memang sudah ditangani oleh Polsek setempat dan Polres setempat, dan terakhir informasi sudah masuk di ini ya, di Polda gitu. Nah, mudah-mudahan kita percaya kepada kepolisian untuk menangani dengan baik, dan nanti seperti apa hasilnya kita tunggu. Nah, kemudian kita juga berharap karena ini memang juga terkait dengan tindak pidana pemilu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, ini juga memang harus juga seiring juga ditindak oleh Bawaslu. Itu kira-kira yang hari ini kita melakukan pelaporan kepada Bawaslu. Berarti yang dilaporkan itu siapa ya Bang? Yang dilaporkan itu yang memang saat ini sudah ketahuan namanya itu siapa bro namanya? Ada seorang, dia itu diduga ada anggota DPR, dia anggota DPR dari Nasdem, dan juga di situ ada juga mantan bupati yang sebetulnya ada kaitannya di situ, dan dia hanya melihat dan seolah juga seolah menurut informasi di lapangan juga memprovokasi itu untuk melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Nah, udah 5 orang yang ditangkap salah saat ini, udah 5 orang, dan menurut informasi juga yang tadi saya sebut di awal juga sudah dilakukan pemanggilan. Gitu. Peristiwanya satu ya? Peristiwanya satu, yang kami ketahui satu. Keadaan korban gimana? Keadaan korban lumayan, ada bisa dilihat ya, sudah dirawat di puskesmas, dan dia di sini sobek, berdarah, berlumuran darah, dan menurut saya itu lumayan. Nah, tetapi yang paling penting ini pelajaran yang tidak boleh terjadi lagi di tempat-tempat lain, karena ini pemilu yang seharusnya kita yang gembira, kita damai, tetapi saat ini mereka melakukan kekerasan terhadap orang lain. Itu yang kita sesalkan. Bukti yang dibawa ke sini apa? Ada video pertama kesaksian pengakuan dari korban ya. Korban yang mungkin belum beberapa menit sudah kejadian dia masih itu ya. Nah, kemudian ada yang kita duga itu saat kejadian. Ada mau berlari-lari orang di situ di TPS. Untuk tuntutannya?
Kenapa? Dugaan pelanggaran. Oh, itu melanggar di pasal 55 ya. Oke, untuk Pasal, pasal 550, setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Itu sanksinya kan. Kalau untuk yang dilanggarnya itu Ya itu, dilanggarnya pasal 550 sama pasal 517. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, itu dia. Ya karena dengan adanya tingkah laku mereka di situ kan itu bisa menggagalkan pemilihan di situ. Gitu ya. siap. Cukup. Ini salah satu Video. ini waktu setelah Ini beberapa korban. kejadian ini korbannya nih. Itu namanya? Tapi pemicunya itu apa? Pas tiba-tiba gitu apa gimana? Ini nanti ada ini, kita dengar ya. Nah, ini tadi awalnya kehadiran Sumelvan, saya sempat adu mulut. Ini lalu dia menyuruh saya keluar dari TPS, saya bilang memantau, dan saya berada di sini memantau. Dia emosi mendorong-dorong saya, lalu saya keluar atas arahan dari Panwas. Setelah saya keluar, saya duduk, tiba-tiba rame, ada rombongan, lalu langsung menyerang saya, mengkeroyok dan menghajar, menumpuki saya, lalu kabur. Siapa tadi yang ini pelaku utamanya, Bang? Pelaku utamanya tidak tahu karena main keroyok, tapi diawali oleh pertengkaran saya, dewan saya dengan Melvan. Berarti kejadian itu ketika hari raya pencoblosan. Ya. Mantan dewan. Ya. Jadi dengan si Evan itu tadi dia clash awal dia cekcok dia ya. Kan nggak mungkin dia tiba-tiba datang kalau nggak ada koordinasi dengan yang pemicu awal ya. Welcome. Dan tambahin. Tambahin. Cukup saya. Yang mana Pak? Untuk berarti proses pemukulan itu ketika sudah selesai pemungutan dan penghitungan suara, begitu ya? Kalau kita lihat sih memang seperti itu. Setelah selesai ya. Dari keterangan karena dia kan selalu menyaksikan penghitungan ya. Sehingga ketika selesai penghitungan dia baru dia menyaksikan ke dalam, disuruh keluar, saran Bawaslu pun dia tiba-tiba cekcok dan diserang kan oleh sekelompok orang, ada 5 orang. 5 orang ya. 5 orang dan sudah ditahan. Mungkin bisa ditunjukkan bukti pelaporannya sudah diterima Bawaslu, Bang.